Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab rangkaian arus bolak-balik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung daya disipasi pada rangkaian RLC. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sumber tegangan bolak-balik dengan V 100 sin 1000T satuannya volt dihubungkan dengan rangkaian seri RLC. Jika nilai hambatan adalah 400 ohm, kemudian kapasitornya adalah 5 mikrofarad dan induktornya 0,5 Henry, pertanyaannya daya disipasi rangkaian itu berapa watt? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah ini ada rangkaian seri RLC. Diketahui di soal bahwa hambatannya adalah 400 ohm, induktornya 0,5 Henry dan kapasitornya 5 mikrofarad. Rangkaian seri RLC ini dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik yang mana persamaan tegangannya adalah V sama dengan 100 sin 1000T satuannya volt. Kalau ada persamaan tegangan seperti ini berarti tegangan maksimumnya 100 volt, kecepatan sudutnya adalah 1000 radian per second. Omeganya ya. Nah, yang ditanya adalah daya disipasi rangkaian. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini lumayan panjang ya step perhitungannya. Ada beberapa langkah. Yang pertama Sobat 100, tentukan nilai reaktansi induktif XL, yang mana formulanya adalah XL sama dengan omega kalikan dengan L. Tadi dari persamaan tegangan ini diketahui bahwa omeganya 1000 radian per second, induktornya 0,5 Henry, sehingga XL sama dengan 1000 kalikan dengan 0,5. 1000 kali 0,5 itu sama dengan 1000 dibagi dengan angka 2 ya. 1000 dibagi 2 hasilnya adalah sama dengan 500 satuannya ohm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini langkah yang pertama. Kita dapatkan nilai reaktansi induktif. Langkah yang kedua, kita tentukan nilai reaktansi kapasitif XC, yang mana formulanya adalah XC sama dengan 1 dibagi dengan omega kalikan C. Omeganya 1000, lalu kapasitornya 5 mikrofarad, 5 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Dengan demikian kita tuliskan di baris berikutnya XC sama dengan 1 dibagi dengan 1000 kalikan 5 kalikan 10 pangkat negatif 6. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Angka 1000 kalikan dengan 10 pangkat negatif 6 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3. Angka 1 dibagi dengan 10 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1000. 1000 dibagi 5 ketemu 200. Jadi kita jawab nilai reaktansi kapasitifnya XC itu sama dengan 200 ohm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini langkah yang kedua. Kita sudah dapatkan nilai XC, reaktansi kapasitif. Kalau nilai R sudah ada, XL sudah ada, XC sudah ada, maka langkah yang ketiga kita tentukan impedansi Z, yang mana formulanya adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kurangi XC dikuadratkan. Sobat 100 masukkan nilai-nilainya ya. Hambatannya 400 ohm, XL sudah kita hitung 500 ohm, XC sudah kita hitung 200 ohm. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Z sama dengan akar dari 400 kuadrat ditambah 500 kurangi 200 dikuadratkan. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. 500 dikurangi 200 hasilnya adalah 300. 300 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 90.000. Kemudian 400 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 160.000. Dengan demikian kita tuliskan di baris berikutnya Z sama dengan akar dari 160.000 ditambah 90.000. 160.000 kalau ditambah 90.000 hasilnya adalah 250.000. 250.000 kalau diakar kita peroleh jawabannya adalah berapa? Z sama dengan 500 ohm. Ini nilai impedansi. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, ini kita simpan dulu angkanya. Kita hitung yang keempat sekarang adalah nilai tegangan efektif. Karena tadi yang kita lihat di persamaan tegangan barulah tegangan maksimumnya ya, 100 volt. Dengan demikian kita hitung tegangan efektif, yang mana formulanya adalah tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan akar 2. Masukkan tegangan maksimumnya 100 volt, jadi tegangan efektif sama dengan 100 dibagi dengan akar 2. Karena penyebutnya berbentuk akar, maka kita rasionalkan dulu penyebutnya. Jadi ini kalikan dengan pecahan yang nilainya sama dengan 1 ya. Kalikan dengan akar 2 per akar 2. Kita hitung dulu penyebutnya. Akar 2 kalikan akar 2 ketemu 2. 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50 ya. Sisa akar 2 di bagian atas. Dengan demikian tegangan efektifnya itu sama dengan 50 akar 2, satuannya volt.
Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai tegangan efektif, tadi sudah kita hitung impedansi, maka langkah yang kelima kita hitung arus efektif. I efektif formulanya adalah sama dengan tegangan efektif dibagi dengan impedansi. Tegangan efektifnya tadi 50 akar 2, impedansinya 500 ohm. Sehingga kita tuliskan di sini arus efektif sama dengan 50 akar 2 dibagi dengan 500. Nah, ini ada bentuk 50 per 500, itu bentuk sederhananya adalah 1/10 atau bentuk desimalnya adalah 0,1. Jadi kita peroleh arus efektif itu sama dengan 0,1 akar 2, satuannya ampere. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, terakhir nih baru bisa kita hitung daya disipasi P, langkah yang ke-6 ya. Yang mana formulanya adalah P sama dengan arus efektif dikuadratkan kalikan dengan R. Arus efektifnya adalah 0,1 akar 2, ini dikuadratkan, lalu hambatannya yang 400 ohm. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya P sama dengan 0,1 akar 2 dikuadratkan kalikan dengan 400. Oke, kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Yang di dalam kurung dulu, 0,1 kalau dikuadratkan itu sama dengan 0,01 atau 1/100. 1/100 kalikan 400, ketemu jawabannya adalah 4. Akar 2 kalau dikuadratkan hasilnya 2. 2 kalikan 4 ketemu 8. Sehingga kita jawab daya disipasi itu sama dengan 8 watt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di soal hanya diketahui nilai R, nilai C, nilai L, dan persamaan tegangan, ditanya daya disipasi, maka untuk menghitungnya di sini lumayan panjang ya Sobat 100, ada beberapa step perhitungan. Yang pertama Sobat 100 hitung dulu reaktansi induktif XL. Formulanya adalah XL sama dengan omega kalikan L. Masukkan nilai omega, masukkan nilai L, ketemu nilai XL, sekian ohm. Ini langkah pertama. Langkah kedua Sobat 100, tentukan reaktansi kapasitif XC. Formulanya adalah XC sama dengan 1 per omega C. Masukkan nilai omega, masukkan nilai C, lakukan perhitungan, ketemu nilai XC nya sekian ohm. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga Sobat 100, tentukan nilai impedansi Z. Formulanya adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL kurangi XC dikuadratkan. Masukkan nilai R, masukkan nilai XL dan XC, lakukan perhitungan, ketemu nilai Z sekian ohm. Ini langkah yang ketiga. Nah, setelah dapatkan nilai impedansi, angkanya disimpan dulu. Langkah yang keempat Sobat 100, hitung tegangan efektif. Yang mana formulanya adalah tegangan efektif V efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan akar 2. Masukkan nilai dari tegangan maksimum pada persamaan tegangan ini, lalu dibagi dengan akar 2, lakukan perhitungan, ketemu tegangan efektif sekian volt. Ini langkah yang keempat. Langkah yang kelima, menentukan arus efektif. I efektif formulanya adalah I efektif sama dengan V efektif per Z impedansi ya. Masukkan nilai tegangan efektif, masukkan nilai impedansi, lakukan perhitungan, ketemu arus efektif sekian ampere. Ini langkah yang kelima. Langkah yang keenam atau langkah terakhir barulah kita hitung daya disipasi P. Formulanya adalah P sama dengan I efektif kuadrat kalikan dengan R. Masukkan nilai arus efektif, masukkan nilai hambatan, lakukan perhitungan, ketemu ya. Daya disipasi rangkaian adalah sekian watt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.